Betul, aslinya. betul. Saya dukung pendeta itu ngomong gitu. Terus? Iya, dukung lah. Kitab sucinya dibilang palsu. Mereka sendiri orang Kristen nggak pernah bilang Bibleku palsu, nggak pernah. Kainama aja diserang terus. Dia tidak pernah bisa baca Hebrew. Dia nggak pernah sekolah. Dia bukan pendeta. Muslim tuh. Dan ada mualaf-mualaf di Beaters juga yang menyerang saya. Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara Ustadz Ahmad Kainama yang selalu nyinyir dengan kekristenan dan juga Alkitab sedang ketakutan karena beberapa orang Muslim dan juga beberapa orang mualaf mempertanyakan latar belakang Ahmad Kainama. Apakah dia pernah jadi pendeta atau tidak? Makanya dalam video ini kita ada dua pembahasan. Pertama, mengenai pernyataan Ustadz Ahmad Kainama yang mengatakan bahwa Alkitab itu asli, dan kedua nanti mengenai ketakutan Ustadz Ahmad Kainama yang mana dirinya sedang dipertanyakan. Nah, saudara, mari kita memulai dari poin pertama ini, dan sebelumnya mari kita menonton cuplikan video yang satu ini. Ustadz K, Iya, siap. ada beberapa pernyataan dari para debaters yang ini dari mereka gitu loh. Merekanya siapa? Debaters. Debatersnya saudara kita Muslim dan Kristen juga. Ya, Muslim. Oh, yang Muslim. Yang Muslim bilang bahwa Bible itu sudah nggak asli. Ya, Sudah nggak asli. sering itu, Kemudian, sering. iya, nah, dijawab oleh para pendeta, Ya, loh, kalau memang Bible nggak asli, Iya. kamu tunjukkan dong mana betul, aslinya. betul. Saya dukung pendeta itu ngomong gitu. Terus? Iya, dukung lah. Kitab sucinya dibilang palsu. Mereka sendiri orang Kristen nggak pernah bilang Bibleku palsu, nggak pernah, nggak pernah. Tidak ada Bible itu palsu, tidak ada. Kalau ada palsu, ya sama kayak celana jeans misalnya, ada celana jeans yang asli, yang original, yang genuine. Lalu ada yang KW, ya kan? KW 1. Apa ini nih? Apa namanya? Keramik. KW 1, KW 2, KW 3. Orang Kristen nggak pernah bilang Bible itu palsu. Kenapa? Karena mereka pasti dengan sangat pasti mereka tuh tahu bahwa tidak pernah ada genuine-nya. Yang aslinya mereka tahu. Bible nih, track gitu ya. Mereka percayai aja itu aslinya. Karena apa? Karena mereka tahu, dan mereka tahu dengan yakin tidak ada aslinya itu. Bible itu tidak pernah ada aslinya. Tidak ada istilah Bible palsu, Bible asli. Sekali lagi, tidak ada istilah Bible palsu, Bible asli. Tidak ada. Tidak ada. Bible Orang ya Islam ya salah. Bible ya Bible. Debaters Islam yang salah. Bible itu palsu, sudah dipalsukan. Statement itu salah. Dan saudara kita Kristen mengambil itu sebagai keuntungan, advantage. Statement, itu statementnya aja udah salah. Ya saya ambil, balikin. Ya enak dia ngebalikin. Kalau kau bilang Bibleku ini palsu, mana aslinya? Kelabakan sendiri orang Islam. Maka itu kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Nah, saudara kaum Tuhan, itu poin pertama pembahasan kita dalam video ini. Ya, dan di cuplikan video tadi kita dengar bagaimana Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa Alkitab itu asli. Tidak ada yang tidak asli. Ya, jadi ini secara tidak langsung membungkam mulut-mulut yang selama ini nyinyir dengan Alkitab, yang pernah mengatakan bahwa Alkitab itu atau Bible itu palsu. Sekali lagi, Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa Alkitab itu asli dan tidak ada Bible itu palsu. Tidak ada sama sekali. Yang ada Bible itu atau Alkitab itu asli adanya. Dan saya katakan ini benar sekali. Nah, saudara kaum Tuhan, kita berterima kasih buat Ustadz Ahmad Kainama yang sudah menyampaikan kebenaran ini. Dan selanjutnya, mari kita masuk ke poin kedua. Dan sebelumnya, mari kita menonton cuplikan yang satu ini. Kainama aja diserang terus. Dia tidak pernah bisa baca Hebrew. Dia nggak pernah sekolah. Dia bukan pendeta.
Muslim tuh. Dan ada mualaf-mualaf debaters juga yang menyerang saya. Gitu, karena apa? Karena sebetulnya apa ya? Hasanah mu'alaf ini dijadikan ajang untuk mendapatkan apa? Kemasyuran, apa itu? Apa? Selebritas, popularitas. Enggak, Islam itu bukan untuk popularitas, bukan untuk cari, enggak. Nikmatin aja Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadiah terbesar, the greatest gift of all. Pemberian yang terindah lebih dari segalanya. Udah nikmatin aja. Nah, saudara dalam Tuhan, itu videonya. Dan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama di video tadi. Beliau mengatakan bahwa ya beberapa orang muslim dan juga beberapa orang mu'alaf yang menyerang dirinya, mempertanyakan keaslian latar belakang Ustadz Ahmad Kainama. Apakah dia pernah jadi pendeta atau tidak? Ya, apakah dia pernah melayani gereja atau tidak? Saudaraku dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa Ustadz Ahmad Kainama sendiri sedang ketakutan karena latar belakangnya atau kebenaran dirinya sedang dipertanyakan. Saudaraku dalam Tuhan, memang betul bahwa ada orang yang mempertanyakan latar belakang kehidupan Ahmad Kainama. Bahkan beberapa apologet Kristen, saya juga pernah mempertanyakan itu. Kalau memang betul Ahmad Kainama ini dulunya seorang pendeta, tunjukkan buktinya, ya, tunjukkan ijazah teologinya, ya, tunjukkan setidaknya foto-foto pelayanannya, tunjukkan bahwa dirimu pernah belajar sekolah teologi, ya, pernah belajar S2, S3 di luar negeri, setidaknya dengan menunjukkan paspor yang kamu punya saat ini. Saudara dalam Tuhan, sampai hari ini Ustadz Ahmad Kainama tidak bisa membuktikan hal itu. Belum bisa, bahkan tidak bisa menunjukkan ijazahnya saudara dalam Tuhan sebagai bukti bahwa dia pernah sekolah tinggi teologi Kristen. Ya, sehingga beberapa orang, bahkan dia sendiri menyampaikan bahwa beberapa orang muslim dan juga mu'alaf mempertanyakan kebenaran hidupnya, mempertanyakan kebenaran latar belakangnya, apakah dia benar-benar mantan pendeta atau tidak. Karena kenapa? Karena sampai saat ini Ustadz Ahmad Kainama belum bisa membuktikan dirinya bahwa dia pernah jadi pendeta. Jadi pesan kita bersama kepada Ustadz Ahmad Kainama, ya, buktikan kalau kamu pernah jadi pendeta, ya, tunjukkan ijazahnya. Buktikan kalau kamu pernah belajar di luar negeri dengan menunjukkan paspornya, ya, dan juga mungkin foto-fotonya atau yang lain yang bisa ditunjukkan sebagai bukti, sehingga orang tidak bertanya-tanya. Saya teringat dengan Ustadz Agustan. Ya, Ustadz Agustan pernah menunjukkan foto-foto ketika dia melayani di gereja, ya, buku-bukunya, dan ada beberapa lain yang dia tunjukkan. Ini menunjukkan bagi kita bahwa dia benar-benar mantan pendeta. Lalu bagaimana dengan Ustadz Ahmad Kainama? Ustadz Yahya Waloni juga pernah menunjukkan fotonya ketika dia melayani sebagai seorang pendeta. Ya, lalu bagaimana dengan Ustadz Ahmad Kainama? Tunjukkan dong buktinya, sehingga orang tidak bertanya-tanya, ya, sehingga kamu juga tidak merasa tertekan sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Dan harapan kita kepada Ustadz Ahmad Kainama, ya, kedepannya dia bisa menunjukkan bukti bagi kita semua bahwa dia pernah melayani di gereja, bahwa dia pernah menjadi pendeta, bahwa dia pernah belajar teologi dan segala macamnya, sehingga semua orang tahu bahwa memang betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kita tunggu jawabannya. Dan sambil kita tunggu jawaban daripada Ustadz Ahmad Kainama, silahkan tekan tombol like dan juga tombol subscribe yang ada di bawah, supaya channel ini juga berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan dan sebagai tempat kita berapologet bersama. Nah, saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.